Halo, kejutan. Nah, video pecah-pecah. Time management ini saya persembahkan buat sahabat Bengkel Bunda. Saya percaya sahabat di sini pasti semuanya sudah pernah belajar terkait time management ya. Mulai dari daily to-do list, kandang waktu, weekly planner, skala prioritas, maupun bullet journal, dan masih banyak metode-metode lainnya. Dan saya yakin teman-teman sudah praktek kan ya? Sudah Mbak, tapi banyak terdistract, banyak cobaannya, banyak godaannya. Jadi hasilnya gitu deh. Ada yang sama seperti saya. Manajemen waktu adalah manajemen hidup. Itu cara saya memaknai waktu sekarang ini. Salah satu kunci agar bisa selesai dengan diri sendiri yang saya benahi adalah pengelolaan waktu terlebih dahulu. Saya sendiri termasuk tipe orang yang memiliki disiplin rendah. Nah, teman-teman kalau sudah pernah mengikuti TMA ya, talent mapping, pasti tahu nih bakatnya apa aja. Nah, saya termasuk yang bakat disiplinnya itu berwarna abu-abu, jadi rendah. Jadi jika harus detail itu saya nggak bisa, nggak nyaman, dan akhirnya saya mencederai waktu alias stres, uring-uringan, dan ujung-ujungnya kerjaannya nggak dikerjain. Nah, proses belajar di Bunda Cekatan sampai Bunda Solehah, lalu saya berada di bengkel Bunda, itu sangat membantu saya menemukan pola untuk mensiasati kelemahan disiplin saya ini. Jadi, ketika sudah selesai dengan diri, kelemahan yang ada pada diri kita ini bisa kita terima dengan percaya diri dan tidak menjadikannya suatu pembenaran. Saya memilih kantong waktu dan skala prioritas untuk pengelolaan waktu. Saya menyebutnya rutinitas harian karena saya menjalankan 3 peran sekaligus, yaitu sebagai single mom, tepatnya 3 tahun yang lalu almarhum suami saya berpulang terlebih dahulu. Kemudian peran yang kedua, saya dipaksa oleh keadaan menjadi mompreneur. Dan yang ketiga, peran saya sebagai makhluk sosial, di mana saya berkegiatan di beberapa komunitas seperti di ibu profesional, juga di ekosistem ibu pembaharu, di komunitas bisnis, TDA, dan juga Mastermind Perempuan Indonesia. Maka saya kandangkan waktu dan menamainya dengan rutinitas harian. Rutinitas harian ini kemudian saya buat skala prioritas menjadi 3 rutinitas pagi. Jadi saya men-set skala prioritas saya dibagi menjadi 3, yaitu rutinitas pagi yang biasanya saya mulai dari jam 3 dini hari sampai jam 7.30 ya. Ini adalah waktu me time saya, makanya digambarkan dengan bentuk minuman ya. Biasanya saya isi dengan belajar karena kebetulan bakat learner saya itu kuat sehingga waktu belajar itu merupakan me time untuk saya. Itu biasanya saya mulai dengan me time dengan Sang Pencipta ya, dengan Allah. Itu saya mulai dengan sholat tahajud, lalu setelah itu sambil menunggu subuh saya membaca Al-Quran, diselingi membaca buku, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kelas bisnis setiap pukul 5:30 pagi itu hingga pukul 7:30. Nah,
Ada yang berubah beberapa waktu ini ketika yang biasanya sekolah anak saya itu jaraknya dekat, sekarang challenge-nya adalah jarak sekolah anak-anak yang eh, lumayan jauh dari tempat tinggal kami, sehingga saya harus mempersiapkannya lebih awal, dan waktu mengantarkan juga membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Nah, rutinitas pagi ini saya isi dengan aktivitas tersebut, sehingga saya juga selain me time, saya juga mempersiapkan anak-anak untuk sekolah. Kemudian di rutinitas selanjutnya, yaitu rutinitas siang, itu dimulai dari pukul 8 setelah saya mengantarkan anak-anak sampai dengan pukul 5 sore. Nah, di sini biasanya saya mendampingi tim di toko. Kebetulan ada 3 toko yang kami miliki. Nah, biasanya di toko ini saya melakukan aktivitas sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tim. Dilanjut dengan rutinitas sore. Rutinitas sore ini dimulai dari pukul 5 sore setelah saya selesai beraktivitas di toko sampai pukul 8 malam. Nah, rutinitas sore ini merupakan waktu saya bersama anak-anak untuk ngobrol, aktivitas bareng, ya, main bareng. Di jam ini saya melatih diri untuk disiplin, untuk tidak ngebahas terkait masalah kerjaan, karena kebetulan anak pertama saya ikut magang di toko. Kadang suka lupa ke bawa-bawa ke rumah. Nah, biasanya rutinitas sore ini saya isi dengan aktivitas mendampingi anak-anak untuk mengerjakan PR-nya atau memasak, atau juga hanya sekedar ngobrol-ngobrol bersama mereka, saya lakukan di rutinitas sore ini. Ini betul-betul waktu yang apa ya, family time buat saya, walaupun waktunya tidak tidak banyak, tapi ini betul-betul saya memanfaatkan. Pergeseran dari ibu yang tadinya full di ranah domestik, gitu ya, yang tadinya ketika saya mengelola waktu itu bisa lebih mudah karena mudah diprediksi gitu ya, misalnya dari jam 7 sampai jam 8 mempersiapkan sarapan anak-anak dan mengantarkan anak-anak, kemudian 8 sampai jam 9 lanjut sholat duha, lalu 9 sampai jam 10 masak untuk makan siang, 10 sampai itu. Biasanya ketika saya di ranah domestik itu bisa saya lakukan lebih detail, tapi ketika saya di challenge oleh Allah untuk bergeser dari ranah domestik ke ranah publik, ternyata itu membawa dampak yang luar biasa, karena saya harus merubah cara saya mengelola waktu. Nah, di awal ketika pergeseran peran ini, saya juga banyak terdistrak oleh perubahan-perubahan mendadak yang saya alami di bisnis ya, teman-teman. Karena namanya bisnis kan nggak bisa ditebak ya. Ketika tiba-tiba kita dapat komplainan dari customer yang harusnya kita mengerjakan A, akhirnya terskip karena kita harus menyelesaikan tugas yang ini dulu. Nah, jadi tantangannya itu bisa bisa dadakan, tidak. Nah, 3 tahun ini saya menerapkan konsep golden circle. Nah, jadi konsep golden circle ini saya terinspirasi dari Simon Sinek. Nah, Simon Sinek ini seorang penulis buku bestseller ya, khususnya buku terkait bisnis. Beliau itu menuliskan bukunya, salah satunya berjudul Start with Why. Nah, aslinya golden circle ini berbentuk satu lingkaran, jadi ring, jadi tidak dipecah seperti yang saya buat ini ya, gitu. Jadi berada dalam satu lingkaran, lingkaran terdalamnya itu berupa why, lalu lingkaran keduanya berupa how-nya, lalu lingkaran terakhirnya itu adalah what-nya. Nah,
Kenapa saya buat lingkaran-lingkaran ini terpisah dan saling terhubung untuk memudahkan teman-teman memahami bagaimana tahapan ini berputar gitu ya. Jadi golden circle ini terkait dengan mindset kita, bagaimana kita bisa memulai mengelola waktu itu dimulai dengan why. Gitu ya. Nah, karena bakat disiplin saya rendah, saya mensiasatinya dengan bakat responsibility saya yang kuat. Jadi setiap saya ingin mencederai waktu, ya mencederai itu maksudnya ketika malesnya datang, terus kemudian saya coba mensiasatinya dengan golden circle ini. Jadi saya menggunakan pola ini misalnya seperti ini. Mengapa saya harus bangun pukul 3 pagi? Gitu ya. Bagaimana cara saya bisa bangun pukul 3 pagi? Misalnya pasang alarm. Dan apa yang perlu saya siapkan? Nah, langsung otomatis di pikiran itu akan, oh tidur lebih awal. Jadi, golden circle ini melatih mindset saya menggunakan pola ini. Jadi, saya nggak stres ketika tiba-tiba di rutinitas pagi, saya harus mengerjakan laporan keuangan yang harusnya dilakukan di rutinitas siang. Karena saya tahu kenapa saya harus melakukan itu di rutinitas pagi. Jadi skala prioritas gitu ya, skala prioritas, dan itu membuat saya happy, kerjaan selesai dan saya bisa melanjutkan aktivitas gitu. Jadi ini perlu dilatih. Jadi konsep golden circle ini adalah terkait bagaimana kita mempunyai pola pikir untuk memulai sesuatunya melalui dengan why, dengan mengapa. Jadi intinya saya menumbuhkan kesadaran pentingnya waktu. Jadi why-nya itu ya, pentingnya waktu, harus bisa mengelola waktu. Karena setiap orang punya waktu yang sama, tapi setiap orang diberi kemampuan yang unik untuk mengelola waktunya masing-masing. Jadi be yourself, gitu teman-teman. Ya, semoga sharing kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, pastikan teman-teman menemukan why-nya untuk bisa mengelola waktu. Lalu teman-teman akan menemukan bagaimana cara mewujudkan why itu, dan nanti teman-teman akan terlatih melakukan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan why itu. It's about mindset ya, menumbuhkan kesadaran pentingnya mengelola waktu.